pasukan berkuda, di mana memang pasukan berkuda ini terbagi menjadi dua, yakni 80 formasi di depan. Sebelumnya Presiden Republik Belarus ini telah tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu 1 Juli. Berkuda dan juga pasukan motoris akan memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Seperti yang kami informasikan tadi, ada 17 pasukan motoris yang tentunya kendaraan dari Presiden Belarus untuk kemudian menyambut Presiden Lukashenko di halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan kenegaraan ini tentunya diiringi 21 dentuman meriam yang tentunya sebagai simbol sambutan kepada Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko. Yang Anda simak saat ini, saudara, mobil yang membawa Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko telah memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tentunya sambutan meriah dari adik-adik sekolah dasar ini juga terlihat dengan membawa bendera dari masing-masing negara, Indonesia dan juga Belarus. Dan tari enggang dari Kalimantan Timur inilah yang kemudian juga menyambut Presiden Lukashenko di sisi sebelah kanan halaman Istana Merdeka Jakarta. Sebelum nantinya akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah bersiap menyambut di sisi sebelah kanan halaman Istana Merdeka. Dan kita akan ikuti secara bersama-sama, saudara, upacara penyambutan dari kunjungan resmi kenegaraan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko langsung dari Istana Merdeka Jakarta berikut ini.
kabinet, diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, lalu ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, terdapat juga Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, lalu juga ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, dilanjutkan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga telah hadir, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani, ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, lalu juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan juga Menteri Perindustrian yang juga telah hadir tadi, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, Jose Tavares. Selanjutnya, Presiden Lukashenko mengenalkan sejumlah delegasi, diantaranya adalah Dmitry Lukashenko sebagai putra Presiden Belarus, lalu juga Nikolai Lukashenko, putra Presiden Belarus yang kemudian juga dibawa, lalu juga Wakil Perdana Menteri Republik Belarus, Viktor Karanfekih, yang kemudian juga hadir Menteri Luar Negeri Belarus, yakni Maxim Rizhenkov, Wakil Ketua Pertama Dewan Bank Nasional Republik Belarus, Alexander Egorov, Ketua Presidium dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus, Ulazimir Karanik, Menteri Kesehatan Republik Belarus, yang juga telah hadir, dan juga Menteri Perindustrian Republik Belarus, dan juga Wakil Menteri Pertahanan dan Pangan Republik Belarus. Saat ini kedua kepala negara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden Republik Belarus, menuju ke ruang kredensil, di mana nantinya terdapat sesi foto bersama di antara kedua negara, dilanjutkan dengan penandatanganan buku tamu. Sepertinya penandatanganan buku tamu terlebih dahulu, ini adalah tradisi yang selalu dilaksanakan oleh tamu negara, dalam hal ini adalah kepala negara, dan saat ini Presiden Republik Belarus, Alexander Lukashenko, menandatangani buku tamu di halaman, maksud kami di ruang kredensil Istana Merdeka Jakarta. Kembali kami informasikan saudara, selain juga upacara penyambutan yang telah kita simak secara bersama-sama tadi, ada sejumlah agenda penting yang kemudian juga akan berlanjut di dalam Istana Merdeka Jakarta, seperti halnya pertemuan empat mata antara kedua kepala negara atau tete-a-tete di ruang kerja Presiden, lalu juga bilateral meeting di antara kedua kepala negara, dan juga delegasi masing-masing akan berlangsung juga di ruang oval. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu, Presiden kita berkunjung ke sana, dan dari pertemuan tersebut banyak potensi-potensi kerjasama bilateral yang ingin terus dikembangkan. Seperti kita ketahui juga terjadi penandatanganan IEU CEPA, dan Belarus merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral kita memasuki satu, kalau saya boleh katakan, tahap yang baru, yang lebih intensif, di mana dari situ pada hari ini juga akan diluncurkan satu roadmap hubungan bilateral berbagai sektor antara Indonesia dengan Belarus. Kepentingan kita yang utama, karena ini juga sesuai dengan program Bapak Presiden, terutama di bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kerjasama yang lebih intensif di bidang ini juga akan dimantapkan. Beberapa produk pertanian dan khususnya bahan baku pupuk juga akan dikerjasamakan antara Belarus dan Indonesia. Kunjungan ini adalah kunjungan kedua dari Presiden Lukashenko setelah kunjungan beliau yang pertama ke Indonesia pada tahun 2013 yang lalu.
dan kita berharap kunjungan balasan ini juga akan makin mempererat hubungan kedua negara dan juga mempererat kerjasama kita dalam rangka